Yang namanya relawan projo ini gitu ya. Ini bagi saya gitu ya, itu jadi seperti apa ya? Seperti sebuah kendaraan transportasi umum bus gitu ya. Projo itu sebagai organisasi relawan atau relawan-relawan yang lain, ya Seknas, ya Barajepe dan yang lain-lain gitu ya. Saya ibaratkan itu kayak bus transportasi umum gitu. Dan setiap bus itu punya tujuan, ada apa namanya? Jurusan gitu ya. Selamat malam semuanya. Kemarin ada beberapa orang yang kirim WhatsApp ke saya terkait berita Projo Jawa Barat yang akhirnya mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Indonesia selanjutnya. Dan dari berita ini akhirnya saya mengerti bahwa teman-teman saya, teman-teman relawan gitu ya, ternyata banyak dari mereka yang nggak suka sama Budi Hari. Ya karena ketika mereka berkirim pesan ke saya gitu ya, mereka ini kayaknya lagi seneng-senengnya. Seneng kalau Budi Hari itu digoyang dari dalam. Jadinya kan lucu gitu ya. Projo itu kirim somasi ke saya gitu ya, diupload di sosial media, tapi akhirnya kolom komentarnya ditutup. Nah sekarang posisi Budi Hari malah digoyang dari dalam. Ya lucu gitu. Mereka bikin surat somasi ke saya, tapi ujung-ujungnya ini arahnya gitu ya, kayaknya malah Budi Hari yang mau disomasi dalam tanda kutip. Mau dilengserin gitu ya. Ya, tapi begitulah instan karma bekerja. Biarkan Budi Hari menerima karma semesta. Karena lucu gitu. Dia kirim somasi gitu ya, sok ngancem, sok nekan gitu ya. Tapi kolom komentar ditutup. Kan lucu. Dan saya sebenarnya sempat berpikir untuk melaporkan Budi Hari, lapor balik gitu ya, melaporkan Projo dan Budi Hari karena ini bisa masuk orang ini. Gitu ya. Dan banyak orang juga sudah memberikan saran kepada saya gitu ya bahwa Budi Hari ini bisa dilaporkan, bisa dituntut balik dan sebagainya. Tapi gara-gara berita Projo Jawa Barat ini akhirnya saya memilih untuk nunggu dulu gitu ya, biarkan ini terus berkembang gitu ya, biarkan internal Projo itu terus bergoyang. Yang mana tahu Budi Hari bisa lengser sendiri. Gak perlu saya laporin, tapi sudah dilengserkan sama orang-orang Projo sendiri. Ya ngapain saya capek-capek ngelaporin Budi Hari gitu ya, biarkan dia menderita sendiri. Karena dari berita Projo Jawa Barat ini sebenarnya tanda-tandanya saya sudah tahu gitu. Karena ketika video saya viral di mana-mana, terutama di banyak grup-grup WhatsApp Projo gitu ya, saya sudah tahu bahwa ini akan terjadi goncangan dari dalam. Ya karena ketika Budi Hari dan orang-orang Projo Pusat gitu ya memainkan narasi seolah-olah mereka ingin mendukung Prabowo Subianto dengan menerima relawan 08 dan sebagainya gitu kan. Ini kan sebenarnya adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat berseberangan dengan prinsip dan keyakinan masyarakat orang-orang yang pro terhadap Presiden Jokowi atau para relawan Projo di daerah gitu. Ini bertentangan gitu. Yang namanya Projo selamanya nggak akan pernah mau untuk mendukung Prabowo Subianto. Karena emang kita mendukung Pak Jokowi karena emang nggak suka sama Prabowo gitu. Jadi kalaupun misalkan Budi Hari dan kawan-kawannya di Jakarta yang ada 5 atau 10 orang mau mendukung Prabowo Subianto, yang di bawah, yang di daerah ini nggak akan ikut. Sama sekali nggak akan ikut. Jadi kalau sekarang kemudian Projo Jawa Barat melawan gitu ya dengan mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo atau kemudian ada ancang-ancang untuk menyampaikan mosi tidak percaya atau ingin melengsarkan Budi Hari dan sebagainya, sebenarnya tanda-tandanya sudah saya bisa lihat sebelum-sebelumnya. Karena ketika video saya viral itu sebenarnya banyak juga ternyata orang-orang DPC Projo di daerah yang menyampaikan bahwa mereka juga nggak setuju, nggak sepakat dengan Budi Hari kalau dia mau mendukung Prabowo Subianto. Nggak bisa. Ya karena yang namanya pendukung Pak Jokowi, katakanlah ada orang yang dulu pernah mendukung Pak Jokowi atau memilih Pak Jokowi dan sekarang ingin memilih Prabowo Subianto, mungkin itu ada. Tapi di tingkat relawan yang ada ormasnya seperti ini kan levelnya sudah level-level die-hard ya. Ini nggak mungkin kemudian belok arah mendukung Prabowo Subianto karena selamanya yang namanya Prabowo itu ya buruk sekali di mata kita gitu. Dia yang pelanggar HAM, dia yang nggak ngerti startup unicorn gitu ya, yang dia taunya cuma online-online. Terus sekarang gimana ceritanya kemudian relawan Jokowi mau dukung Prabowo Subianto? Nggak bisa gitu.
Nggak ada celahnya gitu. Sehingga dari sini gitu ya, dari Projo Jawa Barat ini itu sebenarnya sudah bisa saya prediksi sebelumnya. Karena yang namanya fanatik Pak Jokowi atau orang yang sampai mendeklarasikan menjadi bagian dari relawan atau organisasi relawan, itu pasti gak akan mau mendukung Prabowo Subianto. Karena kita fanatik dengan Pak Jokowi gitu. Kalaupun sekalipun Pak Jokowi mau mendukung Prabowo Subianto gitu ya, oke, besok relawan dukung Prabowo. Katakanlah ada pernyataan seperti itu dari Pak Jokowi. Tapi saya yakin di bawah itu nggak akan bisa gitu. Kenapa? Ya karena nggak bisa kita. Semua keburukan Prabowo itu masih kita hafal. Masih banyak nih. Dan dari sini, dari kejadian ini, selama beberapa hari terakhir ini, saya ditanya-tanyai oleh orang-orang DPC Projo di daerah yang pada intinya mereka ingin menanyakan klarifikasi. Apa benar Pak Jokowi itu mendukung Prabowo Subianto? Kalau dari saya gitu ya, sependengaran saya, ketika saya dipanggil, ketika saya mendengarkan pernyataan Pak Jokowi di hadapan saya, ini tanpa perantara gitu ya, Pak Jokowi dukung Pak Ganjar. Itu langsung ke telinga saya tuh, saya dengar sendiri gitu. Bukan kata Budi Ari. Itu kalau kata saya, dan saya dengar dari Pak Jokowi. Jadi kalau Budi Ari kemudian mau belok ke Prabowo Subianto, saya meragukan gitu. Karena yang namanya Pak Jokowi nggak mungkin dia kemudian berbeda dalam ucapan gitu. Ya sekali A ya A, sekali merah ya merah. Nggak mungkin kemudian merah terus kemudian mau biru juga. Artinya dari sini, ketika banyak orang DPC Projo menanyakan atau meminta klarifikasi kepada saya, ini sudah muncul ketidakpercayaan terhadap Budi Ari. Sehingga yang meledak di Jawa Barat gitu. Padahal sebenarnya di daerah-daerah yang lain, di Jawa Timur gitu ya, itu sebenarnya juga sudah ada yang bertanya soal ini gitu ya. Dan mereka masih menunggu nih, apakah juga akan menyampaikan hal yang serupa sama seperti Projo Jawa Barat, atau mereka menunggu perkembangan terakhir seperti apa gitu. Karena kalau dari tanda-tandanya mereka juga akan melakukan hal yang sama seperti Projo Jawa Barat. Dan lebih dari itu, Projo Jawa Barat juga membongkar cerita bahwa ternyata Projo Jawa Barat yang sebelumnya mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Subianto itu ternyata cuma 5 perwakilan, padahal di Jawa Barat ada 27 pengurus kabupaten dan kota. Ini yang diundang cuma 5. Yang lain yang pro dengan Ganjar nggak diundang. Dari sini gitu ya, dari cerita ini kan semakin mencurigakan bahwa kayaknya memang ada yang cair dari kalangan mereka. Ada pencairan kayaknya gitu ya, tapi nggak ngajak-ngajak. Cuma 5 anggota yang diajak. Makanya kemudian Projo Jawa Barat merespon, mungkin juga merespon video saya atau merespon pernyataan Projo Jawa Barat yang mendukung Prabowo Subianto. Sekarang mereka menyatakan melakukan deklarasi tandingan untuk melawan deklarasi yang sebelumnya gitu, yang sudah diakui sama DPP Projo kayaknya gitu, karena diposting sama akun sosmednya itu. Dari sini kan makin kelihatan gitu bahwa Budi Ari itu sebenarnya nggak setuju, nggak didukung oleh anggota-anggotanya sendiri gitu. Jadi jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan yang pelit dan sombong itu ya Budi Ari sendiri. Ya pelit lah, masa cuma 5 gitu ya, ada 27 masa cuma 5 yang diambil gitu kan. Pelit ini. Dan sombong gitu, karena nggak mau koordinasi dengan yang lain. Jadi ya selamat menikmati konten-konten saya di Seaworld TV gitu ya, karena apa yang saya sampaikan itu pasti adalah sebuah informasi yang ada dasarnya gitu, nggak mungkin nggak ada dasarnya. Sehingga kalau sekarang kemudian terjadi gejolak, goyangan dari dalam gitu ya, ingin menggoyang Budi Ari ya karena memang itu yang seharusnya terjadi. Saya sudah bisa prediksi itu gitu, sehingga ya bagi Budi Ari sebagai wakil menteri saat ini gitu ya, ini adalah sebuah pelajaran bagi kamu dan orang-orang di sekitar kamu bahwa gak semua orang bisa kamu tekan, gak semua orang bisa kamu kendalikan gitu. Karena yang namanya relawan Projo ini gitu ya, ini bagi saya gitu ya, itu jadi seperti apa ya? Seperti sebuah kendaraan transportasi umum bus gitu ya. Projo itu sebagai organisasi relawan atau relawan-relawan yang lain, ya Seknas, ya Barajepe dan yang lain-lain gitu ya. Saya ibaratkan itu kayak bus transportasi umum gitu. Dan setiap bus itu punya tujuan, ada jurusan gitu ya. Ada Surabaya Malang, Surabaya Jogja, ya Jakarta
Jogja dan sebagainya. Itu kan ada jurusannya gitu. Nah, yang namanya bus gitu ya, orang-orang akan ikut bus ini sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya sama, kalau keinginannya sama, orang akan ikut bus ini. Tapi kalau keinginannya berbeda, tujuannya berbeda gitu ya, orang nggak akan ikut gitu. Jadi misalkan ibaratnya projo itu sebagai sebuah bus gitu ya, ada projo A, Budiari, ada projo yang anti Budiari. Ini dua jurusan yang berbeda. Yang satu, yang projo pro Budiari, ini menuju ke lokasi tempat sampah atau lokasi pembuangan atau ke barang-barang rongsokan. Ini ada nih satu, projo pro Budiari. Sementara projo anti Budiari, ini jurusannya ke mall, ke pasar, pusat perbelanjaan gitu ya, ke kantor-kantor, terus kemudian ada lokasi wisata. Ini pakai bus satunya gitu. Kira-kira dari dua bus ini mana yang akan lebih sering digunakan oleh orang? Mana yang akan permintaannya banyak? Pasti bus yang menuju ke arah yang baik gitu. Yang ke pasar, yang ke kantor, yang menggerakkan ekonomi gitu ya. Kalau yang ke arah tempat rongsokan, ke pembuang sampah, ya paling orang-orang yang ikut ke sini paling ya orang cari sampah, orang mau buang sampah, atau orang-orang yang cari barang rongsokan yang pada intinya ini nggak akan banyak yang datang ke sana, sehingga kalau dalam satu hari mereka jalan, mungkin yang terisi cuma 2-3 kursi. Jadi kalau projo Budiari gitu, yang pro terhadap Budiari dan kawan-kawannya gitu, ingin mendukung Prabowo Subianto, maka yang akan ikut ya yang tadi itu cuma 2-3 kursi. Atau orang yang pengen buang sampah atau nyari sampah gitu atau pemulung, ya orang-orang ini yang akan ikut. Sementara orang-orang yang punya tujuan jelas gitu ya, orang-orang yang punya masa depan, orang-orang yang berharap ekonomi lebih baik dan sebagainya akan ikut yang projo anti Budiari. Jadi ya pada intinya nanti kalau projo Budiari itu mau ada tumpangan, mau ada orang ikut gitu ya, supaya busnya ada isinya, ya dia harus ganti jurusan. Kalau jurusannya tetap Prabowo Subianto, ya nggak akan ada ikut. Ya karena ibaratnya tadi, paling yang ikut orang yang mau buang sampah, orang yang cari sampah, orang pemulung, atau orang-orang yang ya pengen cari barang bekas dan sebagainya. Nggak banyak gitu. Jadi ya bagi saya ini adalah sebuah pelajaran bahwa yang namanya organisasi relawan itu nggak bisa semena-mena dan sok-sokan seperti partai politik. Karena partai politik punya kendali penuh di ketua umumnya. Karena ketua politik itu ada dasar hukum dan undang-undangnya gitu. Dan mereka semua diatur nih anggotanya. Kader-kadernya diatur gitu. Tapi kalau organisasi relawan nggak bisa gitu. Karena yang namanya relawan itu ya rela dia. Dia nggak terikat dengan struktur atau patuh dengan pimpinan gitu. Kalau pimpinannya sudah berbelok arah, tidak sesuai dengan jurusan yang kita inginkan, ya kita akan mencari jalan lain atau mencari bus-bus lain. Atau mencari kendaraan-kendaraan lain. Kalau bahkan nanti, misalkan nggak ada kendaraan satupun yang mengarah ke lokasi yang kita tuju, yang kita inginkan gitu ya, kita akan berjalan kaki bersama-sama menuju arah itu. Biarkan bus-bus kosong itu berdiri dan jalan sendiri ke arah-arah Prabowo Subianto. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.